sebelum ibadah mulai, kami mohon perhatian warga jemaat untuk mengikuti Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat, Indonesia mengucapkan salam sejahtera. Pokok-pokok Warta Jemaat sebagai berikut. 1. Sesuai hasil rapat Majelis GKI Efrata Wosi tanggal 20 Juni 2020, dengan ini meralat pengumuman pandemi minggu yang lalu untuk gedung gereja dibuka pandemi tanggal 21 Juni 2020, dan PHMJ telah menyurat kepada Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari. Ternyata gedung gereja belum bisa dibuka untuk beribadah, sehingga dihimbau untuk jemaat tetap beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah melalui multimedia yang telah disiapkan dari ibadah jam 6 pagi, jam 9, dan jam 7 malam. 2. Jika warga jemaat membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis di rayon masing-masing dengan tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. 3. Warga jemaat dihimbau untuk terus mendukung dalam doa penanggulangan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. 4. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh pelayan firman, Pendeta M. Lahimudin STH MIS. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, agar mengikuti ibadah dengan penuh hikmat. Untuk menyambut pelayan firman, kami mohon Bapak, Ibu, saudara-saudari berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 106. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari atas saudara-saudara, dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mendengar hukum Tuhan
untuk mencari cermin untuk melihat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Hukum Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita tidak mampu untuk memberlakukan hukum ini, tetapi kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus sehingga kita dimampukan boleh dapat melakukannya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, jemaat menyiapkan nyanyian rohani nomor 136 ayat 1 dan 2. Kita menyanyi sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan nyanyian rohani nomor 136 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, kita menyanyi sesudah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sadar bahwa kita selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Di dalam putra-Mu tunggal Tuhan Yesus yang telah menebus dosa, memberikan jaminan keselamatan, dan oleh kuasa Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami mengaku di hadapan Tuhan secara jujur dan terbuka bahwa kami selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, berdosa dengan mulut, hati, pikiran, perbuatan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami. Dosa itu terus-menerus bertambah dalam hidup kami. Kami tidak mempunyai kuasa Tuhan untuk melepaskan itu. Kami mohon, sayangi kami, ampuni kami, tuntun kami kepada kehidupan yang benar oleh tobat yang benar. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Di depan mata Yesus. Setelah kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Inilah berita keampunan dosa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita umat manusia dan dunia ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat, di depan mata Yesus.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengaku iman kepercayaan kita, dan sesudah pengakuan iman kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 77 ayat 1. Nyanyian rohani nomor 77 ayat 1. Untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita hendak mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 77 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 14 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tibalah saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengaku kami terbatas dalam hikmat dan pengertian. Kami mohon Roh Kudus tolong hamba, tolong jemaat. Taruh firman Tuhan itu dalam hati kami dan mampukan kami boleh dapat melakukan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang jahat, dan biarlah hanya kuasa Tuhan menolong kami. Kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh semua hamba-hamba-Mu di berbagai tempat, Tuhan memberkati, dan biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya hendak membaca pembacaan ini dan jemaat hendak mengikutinya dari bacaan masing-masing. Judul pembacaan: Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun.
Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah jika tidak ada seorang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, hendaklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya hendak memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 133 ayat 1 dan 2. Sementara derma saudara-saudari diserahkan untuk menunjang pekerjaan gereja Tuhan, firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Surga.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menyerahkan persembahan jemaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan sumber berkat dalam hidup ini. Di hari yang kudus jemaat-Mu telah memberikan persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan limpahkan lewat usaha pencarian jemaat. Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan juga mendengar ungkapan syukur yang dinaikkan oleh jemaat. Ada yang berulang tahun, ada yang mengalami berkat-berkat di tengah-tengah keluarga, ada yang mengalami pergumulan tetapi jemaat tidak lupa untuk mengucap syukur, ada yang memberikan perpuluhan dan berbagai persembahan di hari ini yang jemaat berikan. Tuhan memberkati kehidupan jemaat, usaha pencarian di minggu kerja yang baru Tuhan memberkati. Biarlah dari semua pemberian yang diberikan, nama Tuhan dimuliakan. Bapa, di dalam kekudusan-Mu kami juga menyerahkan setiap tangan-tangan yang akan mengolah, yang akan menerima, serta penggunaan uang-uang yang ada. Tuhan memberkati untuk boleh meluaskan pekerjaan gereja-Mu. Ini ungkapan syukur persembahan jemaat. Terpujilah Tuhan sumber berkat dalam hidup ini. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian perenungan bagi kita di hari ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40 diberikan tema bagi kita, Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur di dalam ibadah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menjalani hidup bersama dengan orang lain, tentunya ada peraturan-peraturan yang mengatur. Apakah itu di tengah-tengah keluarga, kehidupan bermasyarakat, dalam tugas dan tanggung jawab bersama dengan orang lain, tetapi juga dalam kehidupan persekutuan bergereja, tentunya ada aturan-aturan yang mengatur. Aturan-aturan mempunyai tujuan supaya segala sesuatu, apakah itu pekerjaan atau pelayanan bersama, dapat berjalan secara tertib dan teratur. Bagian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus mau menasihati jemaat yang ada di Korintus dalam kaitan dengan peribadatan, peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat atau di dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Kalau kita membaca bagian pembacaan firman Tuhan ini, tentunya tidak terlepas dari bagian sebelumnya, yaitu 1 Korintus pasal 14. Di situ Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh. Pada peristiwa keturunan Roh Kudus, Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang, dan bersamaan dengan itu juga Dia memberikan karunia kepada masing-masing orang. Karunia-karunia yang berbeda kalau kita membaca pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Berbagai karunia-karunia yang diberikan bagi setiap orang. Satu orang berbeda karunia dengan orang yang lain. Ada yang mempunyai karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, menyembuhkan, dan lain-lain. Tetapi semua karunia-karunia itu berasal dari satu roh yang sama, yaitu dari Tuhan. Dan tujuan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang bukan dipakai untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk membangun jemaat. Bagian pembacaan firman secara khusus
Rasul Paulus menyoroti tentang peraturan di dalam pertemuan jemaat. Rupanya ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia-karunia dari Tuhan, tetapi ada kecenderungan di mana dengan karunia-karunia yang mereka miliki, mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, dan menganggap diri orang lain tidak penting. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada mereka dengan karunia-karunia yang dimiliki, secara khusus di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka harus mempergunakan karunia-karunia itu dengan baik, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini, yaitu pada ayatnya yang ke-26 dan pada ayatnya yang ke-27. Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa setiap orang diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Maka dari pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda itu, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Karunia-karunia yang berbeda-beda itu adalah, ada seorang dia mempunyai karunia untuk bermazmur, memuji, memuliakan Tuhan. Ada karunia untuk mengajar. Ada juga karunia untuk berbahasa roh. Ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi pemberian-pemberian yang Tuhan berikan dari karunia-karunia yang berbeda-beda, itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, itu bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi justru karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan harus dipersembahkan untuk pembangunan jemaat. Hal yang berikut yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang hal-hal praktis di dalam penggunaan karunia-karunia yang diberikan oleh tiap-tiap orang. Pada ayatnya yang ke-28 dan seterusnya, di situ secara khusus Rasul Paulus mau memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan, tetapi juga yang harus dilakukan di dalam persekutuan pelayanan jemaat, supaya pelayanan itu berlangsung secara baik dan teratur. Yaitu pada ayatnya yang ke-28 dan 29. Di sini Rasul Paulus mengatakan pada ayat 27 dan ayat 28 tentang karunia yang berkata-kata, tetapi juga tentang karunia yang menafsirkan. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus mereka melakukan itu secara bergantian, tetapi juga harus ada orang yang menafsirkan. Sebab jangan semua menyampaikan karunia-karunia itu dan tidak terkontrol diri sehingga menimbulkan kekacauan. Tetapi di sini dikatakan, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang, yang seorang demi seorang, secara bergantian satu dengan yang lain, mereka menyampaikan bahasa roh itu, tetapi ada orang yang menafsirkan. Kenapa? Supaya apa yang mereka sampaikan dalam bahasa roh itu orang lain dapat mengerti. Dan jika mereka menyampaikan itu dan tidak ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu, maka di sini dikatakan mereka harus berdiam diri sendiri, merenungkan itu di hadapan Allah. Yang kedua, dalam kaitan dengan hal-hal praktis tentang nabi-nabi, ketika seseorang dipercayakan, diberikan karunia untuk berkata-kata, untuk menyampaikan firman Tuhan,
maka sesungguhnya mereka harus menyampaikan itu secara tertib dan teratur. Ketika seseorang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan ada orang lain lagi yang menerima penyataan firman Tuhan, maka hendaklah itu diatur dengan baik. Satu menyampaikan setelah selesai, baru bisa untuk orang lain menyampaikan itu secara tertib dan teratur. Kalau semua mau berbicara, kalau semua mau menyampaikan bersama-sama, maka akan terjadi kekacauan di dalam pertemuan ibadat itu. Tetapi hendaklah di sini dikatakan, masing-masing orang diberikan kesempatan. Yang seorang dia menyampaikan, yang lain menanggapi. Dan ketika seseorang sudah selesai, maka diberikan kesempatan juga kepada orang lain. Karunia-karunia yang disampaikan dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan bagi seseorang, mereka harus menyampaikan dan melakukan itu dengan tertib, dengan teratur. Tetapi juga ketika seseorang diberikan kesempatan untuk bernubuat, maka semuanya itu dapat diatur dengan baik, sehingga semua orang yang mendengar, mereka bisa dapat mendengar dengan baik, tetapi juga terjadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan kalau memang itu harus diberikan kesempatan kepada orang-orang yang lain, maka sekali lagi semuanya harus diatur dengan baik supaya dapat berlangsung dengan tertib dan baik dan tidak mengacaukan ibadah itu. Hal yang berikut yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu pada ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Di sini dikatakan bahwa sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Bagian ini juga menyangkut hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pertemuan ibadah, di mana perempuan-perempuan dikatakan mereka harus memperhatikan di dalam pertemuan jemaat. Jika ada hal-hal yang penting yang harus mereka tanyakan, bukan ditanyakan di tengah-tengah persekutuan, sebab kalau setiap orang berbicara, pasti akan terjadi kekacauan. Tetapi jika ada hal-hal tertentu yang harus ditanyakan, maka hal ini harus disampaikan di dalam atau di tengah-tengah keluarga bagi suami mereka di rumah mereka masing-masing. Hal ini tentunya bukan berarti bahwa perempuan tidak dapat berbicara di muka umum. Tidak demikian. Sebab perempuan juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan firman, tetapi juga perempuan mempunyai tanggung jawab untuk ada di dalam persekutuan. Tetapi di sini Paulus menekankan supaya para perempuan-perempuan mereka juga harus dapat untuk menjaga sikap mereka di tengah-tengah persekutuan ibadah. Perempuan-perempuan bukan berarti mereka tidak dapat bersaksi. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9, perempuan-perempuan juga diberikan tanggung jawab untuk bernubuat dan berdoa. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa perempuan-perempuan tidak boleh
untuk mengacaukan ibadah dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga jalannya ibadah itu bisa terganggu. Tetapi kalau ada hal-hal yang penting, mereka dapat bertanya itu bagi suami mereka di dalam keluarga. Tetapi juga penghargaan seorang perempuan kepada laki-laki, di mana mereka juga harus menghargai dan menghormati. Jangan sampai dengan memberikan kekacauan, mereka membuat persekutuan jemaat itu berlangsung dengan tidak teratur. Dan yang terakhir, di sini hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jika seseorang diberikan kesempatan atau mendapat karunia untuk bernubuat, maka janganlah melarang kepada mereka. Tetapi setiap orang boleh menyampaikan karunia-karunia mereka, ataupun ada yang menggunakan bahasa roh, silakan untuk menggunakan itu. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan ini penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nasihat-nasihat Rasul Paulus ini berlaku bagi kehidupan jemaat di Korintus, supaya pertemuan-pertemuan ibadah mereka berjalan secara tertib dan teratur. Maka diberilah peraturan-peraturan. Hal ini juga penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pertemuan-pertemuan jemaat kita. Beberapa nasihat bagi kita dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diberikan karunia oleh Tuhan, dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita berbeda-beda. Secara khusus di dalam persekutuan ibadah, di sini dikatakan ada karunia seseorang untuk bermazmur, ada puji-pujian yang dinaikkan, ada musik yang diperdengarkan, ada karunia untuk mengajar, tetapi juga ada karunia untuk berbahasa roh. Semua karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita adalah untuk kepentingan kita bersama. Jangan sampai setiap karunia-karunia yang kita terima dari Tuhan membuat kita menjadi sombong dan angkuh, tetapi hendaklah setiap orang untuk mempergunakan karunia-karunia itu. Jika Tuhan memberikan karunia-karunia yang bagi kita, maka itu sebagai suatu berkat, sebagai suatu anugerah yang harus kita syukuri untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk membangun persekutuan, sehingga lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan, maka kita selalu memuji, memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, mengingatkan kepada kita, sebagaimana firman Tuhan menasihati kepada jemaat di Korintus, maka kita juga diingatkan bahwa di dalam peribadatan dibutuhkan keteraturan. Di dalam beribadah diperlukan juga semuanya boleh berlangsung di dalam tatanan dengan baik. Tuhan ingin supaya ada ketentraman di dalam jemaat. Oleh sebab itu, setiap peribadatan yang kita lakukan, sesungguhnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita. Oleh karena itu, harus dapat berlangsung dengan baik dan harus diatur dengan baik, sehingga pelayanan ibadah kita dapat berlangsung dari awal sampai dengan akhirnya dengan baik. Hal yang berikut mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap orang mendapat karunia-karunia dan kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain, dan masing-masing orang tentunya berbeda.
dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Untuk itu, setiap orang harus sadar bahwa sesungguhnya kemampuan yang Tuhan berikan atau karunia yang Tuhan berikan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan yang memberikan karunia-karunia itu. Dengan adanya kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, tidak membuat untuk kita menjadi sombong dan angkuh dan tidak menghargai orang lain. Tetapi justru apa yang Tuhan berikan bagi kita sesungguhnya mau membuktikan bahwa Tuhan begitu baik bagi kita, dan apa yang Tuhan berikan bagi kita sesungguhnya kita harus memakai itu untuk kepentingan bersama, untuk pelayanan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini masih dalam kaitan dengan keteraturan di dalam peribadatan, maka sesungguhnya kita harus sadar bahwa ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk melayani, maka baiklah kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus dapat mempergunakan karunia itu dengan baik, dan keteraturan di dalam ibadah itu harus berlangsung dengan baik. Satu contoh saja, ketika saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai keadaan, tetapi juga teknologi yang kita alami saat ini, penggunaan HP di dalam peribadatan, ini hanya satu contoh kecil. Kita menggunakan HP atau juga media yang lain untuk kita pakai di dalam ibadah, untuk melihat lagu-lagu, untuk melihat firman Tuhan atau pembacaan Alkitab. Tetapi juga ada yang menyalahgunakan ketika dalam ibadah seseorang tidak konsentrasi untuk beribadah, tetapi melakukan hal-hal yang tidak baik di HP, bukan untuk difokuskan di dalam ibadah, tetapi melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini penting sekali bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kaitan dengan ketertiban di dalam ibadah. Kita beribadah sesungguhnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Maka setiap orang harus mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kita akan masuk di dalam ibadah, biarlah hati kita, pikiran kita, hidup kita itu tertuju di dalam ibadah. Tetapi juga tindakan-tindakan kita sementara ibadah berlangsung, juga kita harus memperhatikan. Kita konsentrasi untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga kita menjaga hubungan dengan sesama kita supaya berlangsung dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Supaya ibadah yang kita lakukan, karunia-karunia kita gunakan, sesungguhnya adalah untuk kepentingan bersama, dan dari karunia-karunia yang kita pakai itu pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh memakai itu dengan baik di dalam ibadah-ibadah, tetapi juga kita terus menjaga hubungan yang baik selama ibadah berlangsung, sehingga hanya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur serta hormat hanya bagi-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu dalam Putra-Mu tunggal Tuhan Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan firman terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan taruh firman Tuhan itu dalam hati kami.
Tuhan memberikan kami karunia-karunia yang berbeda, tetapi biarlah kami boleh dapat menggunakan itu dengan baik untuk membangun jemaat, untuk membangun persekutuan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga Tuhan ingatkan kami di dalam ibadah-ibadah, supaya kami boleh mengatur hidup kami, tetapi juga hubungan kami dengan Tuhan dan sesama, sehingga semuanya boleh berlangsung dalam tuntunan Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya boleh membawa kepujian hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami hendak melangkah dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami memohon pertolongan kuasa kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah jemaat, Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan. Ibadah-ibadah yang berlangsung di setiap tempat, Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Media yang dipakai untuk memberitakan firman-Mu di dalam ibadah-ibadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang bertugas, Tuhan memberkati, supaya dari seluruh pelayanan yang terjadi nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat, keluarga pertama sampai dengan keluarga yang terakhir, dan semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Kepala keluarga terus berikan roh takut akan Tuhan. Ibu rumah tangga memberkati. Anak-anak yang muda, anak-anak yang kecil, Tuhan memberkati. Sehingga di dalam kehidupan kami tetap kuat di dalam Tuhan, iman kami tetap dikuatkan, dan kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan yang paling utama, ajar kami boleh saling mengasihi. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, ibu janda, anak yatim, piatu, duda, Tuhan memberkati. Orang tua kekasih kami dalam usia ketuaan, berikan sukacita, berkat, dan ketenangan dari Tuhan. Semua yang sakit, dimanapun berada, di rumah sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan, kekuatan iman dan pengharapan yang sungguh. Semua yang lemah Tuhan kuatkan, semua yang berkekurangan berikan kecukupan. Setiap kehidupan jemaat-Mu dengan pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan tolong dan sertai kuatkan, supaya di dalam tuntunan kasih Tuhan, setiap kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami, ketika mereka ada yang sudah lulus, ada yang sudah naik kelas, dan untuk melanjutkan di dalam pendidikan selanjutnya perkuliahan, kami taruh di dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Tuhan tolong dan sertai berikan masa depan bagi anak-anak kami, roh takut akan Tuhan, dan ungkapan syukur yang dinaikkan oleh orang tua, oleh anak-anak Tuhan memberkati. Kepada para bapak, ibu guru, para dosen-dosen, di dalam mengakhiri tahun ajaran yang lama memasuki tahun ajaran yang baru, Tuhan tolong dan sertai mereka. Di dalam semua proses belajar dan mengajar yang telah diatur nanti, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam kekudusan-Mu, kami menyerahkan situasi kondisi dunia dengan adanya COVID-19. Tuhan tolong dan sertai, pulihkan dunia ini, sertai dan lindungi para pemerintah kami, Bapak Presiden, para menteri beserta dengan jajaran yang ada, Bapak Gubernur, Bupati, dan pemerintah di distrik sampai ke kampung-kampung. Tuhan tolong dan sertai mereka di dalam mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan, di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kami juga menyerahkan kepada pihak medis, dokter, para perawat yang menangani COVID-19, mereka yang bertugas di rumah sakit, di lapangan, Tuhan memberkati. Berikan sukacita, berkat bagi mereka untuk melayani orang-orang yang sakit. Berkati dan lindungi keluarga-keluarga mereka. Biarlah mereka senantiasa boleh merasakan berkat dari Tuhan, sehingga di dalam tuntunan Tuhan sendiri, mereka terus melakukan tugas pelayanan. Kami juga menyerahkan setiap tenaga medis yang tidak menangani COVID. Tuhan memberkati mereka juga di dalam memberikan pelayanan bagi orang-orang yang sakit. Dan biar dalam seluruh pelayanan yang terjadi, mereka terus untuk memuliakan Tuhan. Bersama kami juga menyerahkan gereja-Mu yang ada di muka bumi.
Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada, hamba-hambamu yang ada Tuhan memberikan sukacita berkat di dalam seluruh pelayanan yang terjadi menghadapi COVID-19. Biarlah setiap hamba-hambamu terus saling menguatkan, tetapi juga melayani dalam tuntunan Tuhan sendiri. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Sinode Klasi sampai ke jemaat-jemaat, kami doakan Tuhan tolong dan sertai. Kami juga menyerahkan ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah keluarga. Tuhan memberkati supaya iman kami terus dikuatkan. Tetapi juga kami menyerahkan ketika menghadapi COVID-19, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami terus dengar-dengaran kepada saran-saran himbauan-himbauan baik dari pihak pemerintah tetapi juga dari gereja untuk menjaga diri kami, untuk menjaga keluarga-keluarga kami dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kami juga terus mendoakan setiap orang yang sakit, berikan pemulihan. Setiap orang yang berduka berikan penghiburan. Setiap orang yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan bagi mereka. Untuk sementara ini dalam upaya untuk mencari obat, mencari vaksin, Tuhan tolong dan sertai. Berikan hikmat dari Tuhan. Roh Kudus tuntun supaya pada waktunya dalam semua proses untuk mendapat obat, mendapat vaksin. Tetapi yang terutama Tuhan tolong dan lindungi kami. Lindungi keluarga-keluarga kami, lindungi pribadi kami. Tetapi juga lindungi setiap orang yang ada, supaya kami tetap ada di dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Dan dalam semua apa yang terjadi, kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap pelayanan yang terjadi. Tuhan tolong dan sertai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di sekitar kami tinggal berada melayani, kami doakan para setiap orang yang peduli dengan keadaan yang ada. Tuhan tolong mereka. Tetapi juga kami menyerahkan utusan-utusan orang-orang yang dipercayakan untuk menangani COVID, dimanapun mereka berada, terus berikan sukacita berkat untuk melayani. Kami juga menyerahkan wakil-wakil rakyat, Tuhan tolong. TNI Polri di dalam menjaga keamanan, Tuhan tolong. Untuk semua kami memohon berkat anugerah Tuhan, sehingga kami tetap dituntun oleh Tuhan. Kami untuk mengakhiri, kami hendak mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengakhiri ibadah kita di hari ini. Untuk itu kita hendak puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat keempat dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Tuhan kau gembala kami. Tuhan
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai jemaat mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat untuk Bapak Ibu Saudara-saudara di keluarga masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas di multimedia, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari ini. Tuhan memberkati.